أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat yang begitu besar, terutama nikmat petunjuk, nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan setiap jiwa memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk esok, yaitu negeri akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Ingat, manusia itu cuman tahu dohir kita, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Maka pada dasarnya hidup ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua yang kita lakukan, semua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita perintah untuk memperhatikan masa depan. Bahkan dalam perkara ketaatan kepada orang tua sekalipun, ketika kita berbicara tentang hablum minan nas yang selama ini kadang-kadang kita bingungkan dan kita risaukan, Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku yang kalian tidak tahu ilmunya, Allah mengatakan, fala tuti'huma, jangan engkau taati. Tapi Allah memberikan solusi di balik ini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bermuamalah, berbaktilah dengan baik. Caranya bagaimana cara berbakti dengan baik di saat orang tua kita benci sama kita? Allah mengatakan, wattabi sabila man anaba ilayya, ikuti jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Ketika kita bersahabat dengan orang-orang soleh, maka kita tahu hakikat ketaatan sebenarnya. Di saat kita susah, terjadi permasalahan antar hablum minan nas, ketika kita bermuamalah dengan orang saleh, kita tahu kemana kita harus kembali. Makanya Allah mengatakan, wattabi sabila man anaba ilayya, ikuti jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Kenapa? Tsumma ilayya marji'ukum, kata Allah, karena kalian akan kembali kepadaku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku akan
sampaikan terhadap apa yang kalian telah lakukan. Semua akan diadili. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dari situ kita butuh orang-orang saleh yang selalu mengingatkan kita di saat persimpangan jalan. Manusia kalau mengandalkan dirinya lemah, sebentar mereka bisa goyang. Bahkan hatinya yang menjadi pusat pengendalinya ada di tangan Allah. Kalau kita dengan mudahnya mengatakan saya bisa menguasai diri saya tanpa kembali kepada Allah, mustahil ya ikhwah. Rasulullah mengatakan inna qulubi bani adam baina isba'ini min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam di antara jari jemari Allah bolak-balikan dengan kehendak Allah. Makanya Rasulullah mengatakan berdoa. Solusinya apa? Dalam mengejar negeri akhirat supaya diri kita bisa istiqamah. Rasulullah salah satu doanya yang sering kita baca di doa pagi sore, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta tolong. Aslih li birahmatika astaghith. Terus kemudian aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semua. Caranya gimana? Salah satu halnya yang sangat penting adalah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau sandarkan diriku kepada jiwaku sendiri tanpa pertolonganmu. Sekejap mata. Kita ini lemah dan kita butuh yang maha kuat. Maka orang yang wal tandur nafsu ma qadamat liqat, mereka selalu minta tolong kepada yang maha segalanya untuk menempuh masa depan. Sedangkan hubungannya sama tadi kita, Pak, orang-orang yang khianat adalah orang-orang yang melihat peluang kepada dirinya sendiri dan tidak minta tolong kepada Allah. Maka mulai setan main di sini dengan Allah berfirman asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan akan mengatakan, membisikkan, mau nakut-nakutin kalian tentang kemiskinan. Terus bangun tidur di pikiran kita cuma duit, terus takut. Kalau nanti nggak dapat gini gimana? Kalau bulan depan nggak capai target gimana? Kalau kemudian saya dipecat gimana? Terus pikiran itu ketika engkau ikuti, engkau akan berbuat curang di balik itu. Engkau rela untuk berbuat pemaksiatan untuk menutupi rasa takutmu. Karena Allah mengatakan wa ya'murukum bil fahsya. Dan ke ujung-ujungnya misi setan dalam rasa ketakutan kita kepada dunia nyuruh kita bermaksiat. Maka halal haram pun gak peduli kita. Inilah kemudian akhirnya muncul sifat-sifat buruk dari sini, sifat-sifat yang menghalalkan segala cara. Ya, orang-orang khain mereka keluar dari sini. Mereka mulai mengandalkan, ketika mereka bergantung sama Allah, mustahil kemudian mereka dengan mudahnya masih melakukan kecurangan. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah merasa dirinya lemah dan dia butuh sama Allah setiap saat. Sedangkan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mereka merasa dia punya kemampuan dan kelebihan yang bisa dipakai untuk menggapai cita-citanya tanpa bantuan orang lain, bahkan mereka berpikir. Maka muncul sifat-sifat buruk yang dengannya dia mudah melakukan kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik. Imam Mudzahabi memasukkan khianat dalam segala hal. Kita bicara sekarang. Waktu itu kita pernah bicara masalah khianat dalam harta, yaitu korupsi. Kita bicara khianat sekarang secara umum, dimasukkan ke dalam perkara dosa besar. Dinukil yang pertama, Al-Imam Mudzahabi menukil surat Al-Anfal ayat 27. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Khianat terbesar yang pertama adalah kita mengkhianati Allah dan Rasulnya. Terbesar, nggak ada lagi. Kenapa? Kita ini diciptakan sama Allah untuk apa? Beribadah, taat. Ya, kita ini lahir pegang amanat. Ketika Allah SWT bertanya kepada di alam ruh, Allah mengatakan kepada mereka semua, kita semua dulu pernah ditanya, alastu birabbikum, Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan qalu bala, tentu. Amanat itu. Kemudian ketika kita lahir, ya, muncul tuh mulai belok. Ingat, seseorang keluar dari agamanya, pada dasarnya mereka keluar dari fitrah, karena agama merupakan fitrah. Allah SWT berfirman, fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sucikan dengannya setiap manusia, yaitu agama Islam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam yuladu al-fitrah. Setiap bani Adam dilahirkan berdasarkan fitrah suci. Ya. Lalu dia belok gara-gara apa? Fa abawahu yuhawidani ayu nasirani ayu majisani. Yang buat dia berkhianat orang tuanya. Orang tua yang ngajarin untuk berkhianat, yaitu apa? Maka orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya. Dari sini dijelaskan berarti sifat orang mukmin pada dasarnya adalah amanah. Kalau kita bicara orang mukmin, kita bicara tentang amanah. Dan kita tidak akan pernah bicara orang mukmin kita bicara khianat, tidak. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT menyuruh engkau untuk menyampaikan amanat kepada ahliha. Siapa mereka? Yang berhak menerimanya. Ini yang dimaksud dengan ahliha. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, adil amanata ila man i'tamanaka wa la takun man khanak. Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat kepadamu, dan jangan jadi pengkhianat. Nah, berarti khianat merupakan sifat munafik. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dalam perkara amanat jadi 3 bagian. Itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 sampai 73. Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Bagaimana sifat manusia? Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Na'udzubillahi min dzalik. Coba perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat, ya, kepada siapa? Bukan yang kecil-kecil, gede-gede, enggak tanggung-tanggung. Allah berikan kepada langit, samawat. Samawat ini jamak dari sama. Berarti langit bukan cuma satu, semua diberikan. Kemudian dan bumi, kemudian gunung, wal jibal, gunung-gunung diberikan. Apa yang terjadi? Segede-gede itu mereka mengatakan fa'abaina ayyahmilna. Mereka enggak mau menerima. Apa alasannya? Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, ketika amanat itu, ya, diberikan kepada mereka dengan syarat apa? Engkau melaksanakannya, menunaikannya sebagaimana mestinya, maka engkau akan mendapatkan pahala. Sama 3 ini, langit, bumi, gunung. Di balik amanat ada konsekuensi besar. Apa? Kalau dijalanin maka dapat pahala besar. Jika tidak, maka ditimpa adab. Dari konsekuensi itu, langit, bumi, dan gunung, apa yang terjadi? Semuanya enggan memikulnya, dan mereka khawatir tentang amanat itu, takut gak bisa jalanin. Kebayang gak? Mereka besar luar biasa, gak ada apa-apanya kita.
nggak ada sepernya diberikan dan mereka ketakutan. Subhanallah. Kemudian takut tidak sanggup mengembannya bukan karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan mereka takut tidak bisa menggembannya, bukan takut kemudian menyelisih perintah Allah, tidak. Kemudian apa yang terjadi? Maka Allah menawarkan kepada manusia dengan persyaratan yang sama. Maka manusia menerima dan menanggungnya sekalipun dia dolim dan jahil. Manusia sudah tahu mudah melakukan kezaliman dan kejahilan, tapi melihat amanat itu sepele. Maka siapa yang melihat amanat sebagai suatu perkara yang besar dan mereka ketakutan dengan perkara itu dari manusia? Ada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Ini yang bisa merasa ketakutan, yang mereka menolak tetapi tetap diberikan kepada mereka, maka Allah akan membantu mereka. Namun ketika berebut, Allah akan meninggalkan mereka. Ini kondisinya. Ma'asyarul mu'min rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini di ayat berikutnya, di ayat yang 73 Allah mengatakan liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Di sini dalam pemberian amanat kepada manusia tadi, ketika Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim dan jahil. Jahula ini disebut di dalam bahasa Arab ism mubalaghah. Jadi jahilnya udah kebangetan, zalimnya udah parah. Ya. Nah, di sini ada tipe manusia, 3 hal yang menerima amanat. Yang pertama, ketika Allah mengatakan liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Tipe pertama ini orang munafik, ini yang disebut dengan mereka yang melaksanakan amanat dengan khianat. Kenapa? Dohir sama batinnya nggak sejalan. Di awal ngomong iya, prakteknya enggak. Jelas? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal musyrikina wal musyrikat. Ini yang disebut dengan orang-orang yang ingkar. Dohir sama batinnya sama-sama nolaknya. Ya, yang satunya tadi nggak sejalan, yang keduanya sama-sama nolak, mengingkari amanat. Yang ketiga, Allah mengatakan wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah memberikan ampunan kepada orang mukmin dan mukminat. Ini dohir sama batinnya sama-sama iya. Siapa mereka? Orang mukmin dalam menjalankan amanatnya, mereka orang-orang yang dipercaya dan terpercaya melakukan sesuai perintah, nurut. Ya, ini yang disebut dengan orang-orang mukmin, lahir batinnya menunaikan. Kemudian dalil yang kedua yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam surat Yusuf ayat 52, Allah berfirman dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Allah mengatakan, Nabi Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Zulaiha mengaku kepada suaminya setelah ketahuan, ya, setelah ketahuan khianatnya, ngomong pakai air mata yang palsu dengan mengatakan bahwa dia berusaha untuk merayuku. Habis diberikan tandanya kemudian mengaku. Nah, dalam pengakuan ini
di dalam tafsir disebutkan bahwa Zulaiha mengaku kepada suaminya supaya dikatakan dia tidak berkhianat kepada suaminya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa dia masih suci, dia belum diapa-apain katanya. Nah, dari sini Zulaiha berarti berkhianat, ya, membuat propaganda, kemudian mengaku seakan-akan dia benar. Ya, saya kan nggak diapa-apain. Ya, propaganda inilah yang kemudian Allah mengatakan wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Berarti apa? Keburukan pengkhianat itu akan kembali kepada dirinya. Pelajaran yang pertama yang kita harus pahami, orang yang berkhianat keburukannya akan balik ke dirinya. Suatu saat akan tersingkap, cepat atau lambat. Ya. Di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan dalam surat Yusuf ayat 52 bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Karena setiap orang yang berkhianat, perbuatan khianat dan tipu dayanya kembali kepada dirinya sendiri, dan pasti jati dirinya akan terungkap. Pasti akan terungkap. Sebaik-baik orang nutupin penyakit, Allah akan buka tuh. Ya. Ketika itu berkaitan dengan kezaliman, hati-hati. Tapi kalau kemudian aib kita pribadi sama Allah, pribadi kita sama Allah, bukan hubungan manusia sama manusia, ya, maka Allah akan tutupi perkara itu selama kita tidak menyingkapnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Allah mengatakan innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan dirinya kepada orang mukmin, kemudian Allah menutupi dirinya di hari kiamat kelak. Kemudian Allah bertanya kepada dirinya, ata'rifu dzamban kadza, engkau tahu enggak dosa ini? Dia mengatakan ya Allah, iya saya tahu. Ata'rifu dzamban kadza, Allah ngulangi lagi. Dia mengatakan iya saya tahu. Sampai dia ngerasa bahwa dia bakal celaka. Kenapa? Yang ditanyain dosa terus. Kemudian Allah mengatakan satartuha laka fid dunya wa ana aghfir laka al-yawm. Ketika ditutupin sama Allah, setelah Allah tanya, Allah mengatakan aku telah menutupi aibmu di dunia dan hari ini aku ampuni dosamu. Ini cerita tentang apa ini? Dosa manusia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menutupi aibnya dan tidak mengumbarnya, ya, baru Allah akan mengampuni karena Allah menutupi aibnya. Subhanallah, kita kalau tidak ditutupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak akan pernah diri kita aman keluar dari rumah, nggak akan, ya. Sampai kejadian di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pencuri yang ketahuan mencuri, ditangkap sama Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab ingin mengkisos. Kemudian ditanya sama penasihatnya, berapa kali engkau mencuri? Sekali. Kemudian dia bertanya, dia mengatakan kepada Umar bin Khattab penasihatnya, ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan menghukum seorang yang baru sekali mencuri? Umar bin Khattab megangin tuh orang. Akhirnya diinterogasi terus, ternyata 20 kali lebih. Berarti apa? Pencurian yang dilakukan sudah jadi kebiasaan. Baru kemudian Allah buka aibnya. Bayang nggak? Ini yang terjadi, ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika fitnah terjadi di akhir zaman, yang menyebar itu kebaikan apa keburukan? Keburukan. Gak akan pernah disebut fitnah itu disebut kebaikan, gak, keburukan. Sampai ngerinya fitnah ini, Rasulullah sampai mengatakan apa? Rasulullah mengatakan cepat-cepat ngelakuin amal sebanyak-banyaknya, badiru bil amal fitanan ka qita'il lail mudlim. Cepatlah melakukan amalan sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Nanti saya akan ceritakan fitnah akhir zamannya, ya. Apa yang terjadi? Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira.
pagi harinya mukmin, sore harinya udah jadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menjual agama? Bagaimana, apa yang terjadi? Kenapa Rasul sampai dahsyat mengatakan itu? Rasulullah mengatakan, wala taqumus sa'ah hatta yadharal fuhsyu wa tafahhusyu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadis ini dihukumin sahih oleh Ahmad Syakir dan juga Syuaib Al-Arnaud. Rasulullah mengatakan tidak akan pernah terjadi kiamat sampai muncul perbuatan keji, kebiasaan berkata keji. Sekarang berapa banyak orang perkataan keji kayak naudzubillah min dzalik, jadi kayak dikiran, dikit-dikit ngomong buruk, ya, ngomong fahisyah, tahu kan? Ya. Kemudian setelah itu apa? Memutus kerabat. Jadi hal yang kayak seakan-akan bukan hal yang besar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian keburukan bertetangga. Orang dolim sama tangganya, didolimin sama tangga, kayak nggak jadi heran. Jadi kayak hal yang lumrah. Naudzubillah. Kemudian yang lebih parahnya, sampai orang khianat dikasih amanat, dengan orang amanat dianggap khianat. Itu dia. Makanya apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia, sedikit kecil. Dunia ini nggak ada artinya. Rasulullah mengatakan, lau dunya yusawi janahal ba'udah ma tarakal kafiru syarbatal ma. Kalau seandainya dunia itu nilainya seperti satu sayap nyamuk, orang kafir tidak diberikan minuman seteguk sama sekali, seteguk. Ini orang kafir bukan sekedar minum, nikmati, berhura-hura, ya, dikuasai dan lain sebagainya, tapi nggak ada artinya sama sekali. Makanya ini yang terjadi. Jadi sekarang siapa yang dipercaya? Orang khianat dipercaya, sedangkan orang dipercaya dicurigai. Bahkan yang melakukan ini tuh orang muslim lagi. Ini orang taat, jangan-jangan pencitraan nih orang, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Di pikirannya seudon tok isinya, karena sudah terjadi kedoliman di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Kemudian pengertian amanat dan khianat, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, menunaikan amanat yang dimaksudkan adalah umumnya mencakup segala yang diwajibkan pada seorang hamba, baik hak Allah atau hak sesama manusia. Ini pengertian amanat, ya. Sedangkan khianat, Al-Imam Munawi, juga Imam Qurtubi, Imam Munawi mengatakan menyia-nyiakan amanat. Itu yang disebut dengan khianat. Ada yang mengatakan juga khianat menyelisihi kebenaran dengan membatalkan perjanjian secara rahasia, ya. Kemudian Imam Qurtubi mengatakan khianat adalah curang dan menyembunyikan sesuatu. Ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' an Ahkam Al-Quran, dikatakan juga. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, idza duyya'adha, perhatikan, munculnya pengkhianatan, penyakitnya dari sini, ya. Sumber awal mula penyakit khianat terjadi dari sini. Perhatikan, idza duyya'atil amanah fantadir sa'ah. Kalau amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancurannya maksudnya, ya. Kemudian sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana cara untuk menyia-nyiakannya? Maksudnya gimana disebut sia-sia itu gimana? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, idza unsidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Kalau ternyata perkara dikasih kepada yang bukan ahlinya. Kita ngelihat orang yang penting pinter, enggak dilihat bagaimana agamanya, enggak dilihat ini dan lain sebagainya. Wes pokoknya semua orang ngelihat baik, ngomong baik diikuti, tidak dilihat bagaimana sosoknya. Apakah dia ahli dalam perkara itu? Enggak peduli sekarang, bukan standar. Dikasih langsung selesai, tunggu hancurnya.
Kita nggak bicara yang besar, kita bicara dari bawah. Jangan pernah ngelihat yang besar dulu, coba muhasabah masing-masing. Kalau dalam perkara kita, ketika ada orang memberikan kita sesuatu amanat dan kita mengatakan saya bisa melakukan, hati-hati. Ingat dulu para sahabat, orang-orang yang alim, mereka diberikan amanat, takutannya luar biasa. Ketika mereka menolak dan dipaksa, maka Allah akan menaungi mereka, membantunya. Tapi ketika mereka berebut, maka Allah tinggalkan mereka. Dan ini yang terjadi. Awal mula pengkhianatan terjadi dari sini. Manusia mulai mencari-cari perkara itu demi apa? Mencari popularitas. Kadang-kadang demi apa? Mencari yang disebut kemuliaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita mau cari kemuliaan, kita cari ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memuliakan hambanya. Bukan menyombongkan diri dan mencari perkara-perkara celah-celah untuk bisa menyombongkan diri. Ingat, iblis. Belajar dari iblis juga. Ketika iblis menyombongkan diri di hadapan Allah, Allah mengatakan apa? Fakhruj innaka minas saghirin. Allah mengatakan dengan gampangnya. Allah itu maha segalanya. Allah mengatakan, keluarlah engkau. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina, rendah, kecil. Karena enggak pantas buat sombong. Tapi sebaliknya, ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajat hamba-hambanya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini dengan mengatakan, sesuai matan hadis ini dengan kitab Al-Ilm adalah sesungguhnya mempercayakan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya hanyalah terjadi ketika kebodohan mendominasi dan ilmu diangkat. Subhanallah. Kalau manusia sudah tidak peduli sama ilmu agama, manusia sudah tidak peduli lagi tentang perkara ilmu yang seharusnya mereka pelajari dan menyebarnya kebodohan, maka setiap mereka akan mengangkat, akan mencari orang-orang yang diberikan amanat dan tidak seharusnya mereka diberikan. Akhirnya hancur tuh kehidupan. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal abid. Allah tidak akan pernah mengangkat ilmu sekali dicabut dari hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi dicabutnya ilmu dengan dimatikannya ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai tidak ada orang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengangkat orang-orang yang dipercaya sama mereka, orang-orang jahil. Fa'aftau bi ghairi ilm. Maka mereka mulai berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Yang ngasih tahu sesat, yang diberitahu tersesat. Kena semua. Ma'asyiral mu'min rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dinukil juga oleh Al-Imam Ad-Dhahabi surat Al-Anfal ayat 58. Wa imma takhafanna min qaumi khiyanatan fa'ambit ilaihim ala sawa' innallaha la yuhibbul khainin. Allah mengatakan, jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Maksudnya ayat ini gimana? Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ingat, kadang-kadang maaf, kita kalau punya perjanjian sama orang kafir, ya, beda agama, itu kan kafir, sudah khianat, dia kan bukan agama sama kita. Hati-hati, ini dasaran ayatnya. Dari sini, siapapun dia, selama ada perjanjian, kita tidak boleh merusak perjanjian. Kalau kita merusak, walaupun dia bukan orang Islam sekalipun, maka kita akan disebut orang yang berkhianat. Pernah kejadian di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan kana Muawiyah yasiru fil ardi Rum. Dikatakan Muawiyah pada waktu itu berjalan di daerahnya Romawi. Wa kana bainahu wa bainahum amadun. Di antara Romawi sama orang-orang Muslim ada perjanjian di sini. Ya. Fa arada
ayyadnuwa minhum. Maka kemudian Muawiyah ingin bertujuan mendekatkan diri kepada mereka dengan maksud apa? Bila masa gencatan senjata telah habis, dia akan langsung menyerang mereka. Ya. Tiba-tiba apa? Faida syaikhun ala dabbah. Ada seseorang penunggang kuda. Dia berkata, Allahu Akbar, kata dia, Allahu Akbar, wafa'an la ghadran. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yahallanna uqdatan wala yashuddaha hatta yanqadhiya amaduha. Tiba-tiba penunggang kuda teriak sambil menasihati. Dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tepatilah perjanjian kalian. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, pernah bersabda, barang siapa yang diantara dia dengan suatu kaum terdapat sebuah perjanjian, maka janganlah kalian sekali-kali membuka ikatan perjanjiannya atau berusaha mengencangkannya sebelum masanya habis berlaku. Ya. Atau perjanjian itu dikembalikan kepada mereka dengan cara yang jujur. Tahu ternyata penunggang kudanya siapa? Ternyata penunggang kudanya adalah Amr ibn Anbasah. Dia adalah seorang sahabat yang masih hidup. Bayangin, diingetin nih. Itulah dulu, saling ingetin. Walaupun Romawi yang mau diserang sekalipun, kalau ada perjanjian gencatan senjata, nggak boleh diudik-udik itu perjanjian. Selesaiin perjanjian baru kemudian. Makanya Rasulullah SAW ketika terjadi perjanjian apa? Hudaybiyah, gencatan senjata enggak? Kapan perjanjian itu selesai? Kalau salah satu melanggar, Rasulullah sabar, tahu sifatnya tipikalnya orang-orang Quraisy. Waktu Rasulullah diberikan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah diuntungkan. Kenapa? Mereka nggak boleh nyerang. Rasulullah kan bebas berdakwah di luar. Tambah luas Islamnya, ya kan? Begitu tambah luas Islamnya, orang-orang Quraisy tambah gregetan. Akhirnya mereka yang rusak sendiri, diserang dalam posisi nggak bisa apa-apa, karena mereka yang merusak. Baru boleh, tapi orang Muslim tidak boleh merusak perjanjian. Kepada siapa mau dibuat perjanjian? Kalau enggak, maka dia disebut dengan khain. Dan hati-hati, pengkhianat adalah orang munafik. Ciri-ciri yang jelas adalah mereka orang-orang munafik punya ciri yang jelas seperti ini. Ma'asyiral mu'min rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kemudian membalas orang yang berkhianat? Ya. Membalas orang yang berkhianat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada 3 tipe. Contoh nih, kita punya pegawai berkhianat. Ada 3 tipe. Yang lebih afdol yang ketiga. Yang kedua boleh, yang pertama haram. Ya, yang pertama adalah disebut dengan orang-orang yang zalim, ya'khudhu fawqa haqqah. Orang yang zalim adalah membalas lebih dari haknya. Ini zalim. Yang kedua adalah muqtasid. Ya. Orang-orang muqtasid ini adalah orang-orang yang membalas sewajarnya tanpa melebihi dari haknya. Ya'khudhu biqadri haqqih. Ya. Kemudian muhsin, ya'fu wa yatruk haqqah. Orang yang muhsin, yang berbuat baik. Kenapa? Maafin dan meninggalkan haknya. Sudah tak ikhlasi. Kita berbicara tentang orang-orang yang zalim. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi riwayat Muslim, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah, dan aku jadikan di antara kalian haram, janganlah kalian saling berbuat zalim. Di dalam hadis juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah mengatakan, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman. Karena apa? Efek dari kezaliman akan buat gelap di hari kiamat. Gelap. Kenapa? Orang-orang yang zalim ini orang yang bakal disebut dengan orang muflis, habis hidupnya, habis.
mau bawa pahala sebesar gunung, mau 2 kali lipatnya. Kalau yang didolimin banyak tuh pahala hilang tuh, dibagi-bagi sama orang yang didolimi, selesai. Akhirnya apa? Masih ada orang yang minta keadilan, dikasih dosanya ke kita. Akhirnya numpuk dosa gunung, sebesar gunung, bahkan lebih. Naudzubillah min dzalik. Ini efek dari kezaliman. Kenapa? Di saat itu nggak bisa dibayar pakai dinar dirham, nggak bisa dibayar dengan apa? Minta maaf sama dia mudah maafkan, karena Allah sudah menampakkan janjinya, telat. Setiap manusia nanti akan berjuang, subhanallah. Coba, kenapa di sana orang kok nggak ada kata dengan mudahnya maaf dan lain sebagainya? Di saat itu, coba saya renungkan diri kita masing-masing. Kalau di depan kita ada adab besar, ya, di dalamnya ada adab yang siap menanti orang-orang yang memiliki dosa yang begitu banyak, dan diri kita ngelihat ternyata apa? Ternyata kita punya pahala sedikit, dan kesalahan kita ngerasa kesalahan kita banyak. Kira-kira kita akan berjuang enggak dengan sisa-sisa yang kita punya? Iya apa enggak? Iya. Maka di saat itu kita cari, oh ada orang yang dolim sama saya, pasti diminta untuk balas, buat nyelamatin dirinya sendiri. Jangankan gitu, sampai Allah mengatakan apa? Orang-orang kafir nanti rela ngorbanin istri, anaknya, ibunya sendiri, semua manusia di muka bumi rela dikorbanin sama dia supaya dia selamat. Orang kafir, apalagi dia nggak punya apa-apa, apalagi orang mukmin yang dia punya modal, dia kepingin juga lebih selamat lagi. Orang kafir yang nggak punya apa-apa, kalau disuruh ngorbanin keluarganya, dikorbanin sama dia. Paham di sini ya? Ini kondisinya. Kemudian juga orang muktasid. Orang muktasid adalah orang yang membalas sewajarnya tanpa membalas lebih. Berarti orang dolim sama kita, balas boleh apa enggak? Sesuai dengan kedolimannya, boleh. Ada tapinya. Ada tapinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 129, jika engkau memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi kata Allah, kalau kalian bersabar, subhanallah, di poin ini ada perkataan yang lebih baiknya. Kalau kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Berarti apa? Kita ini disarankan dibalik balas, lebih baik kita maafin. Allah nggak nyaranin kemudian balas berhenti, enggak. Kata Allah apa? Kalau kalian mau balas, maka lebih baik maafin. Coba perhatikan di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, ketika Allah mengatakan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan apa yang dia perlakukan pada kalian. Akan tetapi jika kamu bersabar untuk tidak melakukan pembalasan pada kalian yang memaafkan kejahatannya, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kenapa? Allah akan berikan di sisinya pahala. Tapi kalau dibales, dapat pahala enggak? Habis. Kita cuma dapat apa? Ngikutin nafsu tok. Sabar, pahalanya nanti. Subhanallah. Kita maafin, Allah kasih itu pahala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bales, dapat sesuatu? Apakah kita tambah mulia? Atau diri kita tambah makmur? Atau kemudian kita mendapatkan keberuntungan? Jawabannya semuanya enggak. Tapi ketika kita sabar, kita dapat kemuliaan, iya. Kita dapat pahala, iya. Kita bisa membuat orang itu mendapatkan hidayah, iya. Bayangin kan? Jadi semua yang kita inginkan dari pembalasan, saya kepingin orang paham, dapat pelajaran. Justru kalau mau dapat pelajaran, maafin dia, maka dia akan sadar Allah kasih ide di balik itu. Bukan kemudian balas.
Makanya subhanallah, coba perhatikan orang-orang muhsin, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala yastawil hasanah wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Kenapa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyun hamim. Tapi ada syarat, orang yang bisa kayak gini punya dua sifat besar. Allah mengatakan di ayat berikutnya, ayat 35, ini dalam surat Fussilat 34-35, Allah mengatakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Allah mengatakan tidaklah mereka mendapatkan ini kecuali orang yang sabar, dan tidak mereka mendapatkan ini kecuali orang-orang yang beruntung. Berarti apa? Allah mengatakan tidak akan sama antara keburukan dengan kebaikan. Ya, kebaikan dengan keburukan. Kenapa nggak sama? Kita kalau bales sama aja dong, ya kan? Tapi kalau kita bicara kebaikan, balaslah dengan yang lebih baik, yaitu apa? Maafin. Kenapa? Kalau kemudian terjadi permusuhan antara dirimu dengan dirinya dan kita memaafkan di saat itu, maka Allah buat dia akan jadi sahabat yang setia, waliyun hamim. Berarti apa? Orang ini akan menjadi teman yang sangat setia, dia mendapatkan hidayah. Sampai di dalam tafsir As-Sa'di, ya, di dalam tafsir Quranul Azim dalam Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan apa? Kata Ibnu Abbas, Allah memerintahkan kepada orang mukmin, ya, untuk bersabar ketika marah dan bersikap lemah lembut menghadapi orang yang bodoh, jahil. Karena orang yang zalim ini orang yang jahil, ya. Lalu bersikap memaafkan kepada mereka orang-orang yang berbuat jelek, maka Allah akan menyelamatkan mereka dari gangguan setan. 1, 2, musuhnya akan tunduk. 3, akhirnya menjadi teman yang setia. Dari memaafkan dapat 3 langsung. Yang pertama, dia berhasil mengalahkan setan. Setan dari mana nih? Dirinya sendiri. Karena dia bisikin, wah, kalau ente diem, ya, akhirnya dia tambah ngelunjak. Kalau ngelunjak diinjek-injek nanti, tambah panas. Itu setan. Yang nginjek kita setan, bukan orang. Maka di saat itu ketika kita maafkan, berarti kita mengalahkan diri kita sendiri. 1. Yang kedua, ketika kita maafkan, orang ini kaget, tuh saya zalim, dia nunggu buat kita balas, tambah jadi dia. Tapi kalau kita diam, sudah saya maafin, tidak apa-apa, dia tambah takut. Akhirnya apa? Allah kasih dia petunjuk. Rasulullah mengatakan la yahdiyallahu bika rajulun wahid khairun laka min humrin na'am. Kalau orang mendapatkan hidayah gara-gara kita, itu jauh lebih baik daripada onta merah, harta yang paling berharga dan mahal. Dan yang ketiga, akhirnya dia jadi sahabat kita. Begitu ada orang yang zalim sama kita, di hadapannya dia paling orang nggak terima. Yang pertama, antum nggak tahu dia ini orang baik, dulu saya pernah berbuat zalim tapi dia sabar. Sekarang jangan macam-macam, kitanya diem, orang lain yang malah bela. Subhanallah, ini tidak terjadi kecuali ketika kita mudah maafkan. Jelas? Dan yang terakhir, hati-hati ketika kita berkhianat, maka kesempurnaan imanmu akan terkikis pelan-pelan. Rasulullah SAW mengatakan dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi, Rasulullah mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan la imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Ingat, ini bukan yang dimaksud aslul iman, tidak, tapi kamalul iman. Ulama mengatakan ini kesempurnaan iman yang berkurang, bukan iman asal. Iman asal itu hancur kalau kita melakukan kesyirikan, ya, sesuatu pembatal agama. Ada 10 perkara itu menghancurin asal iman. Tapi kalau ini menghancurkan kesempurnaan iman, ya. Makanya Al-Imam, ya, Al-Qadhi Ibn Iyad, dia mengatakan apa? Rahimahullah, dia mengatakan menjaga amanat adalah dampak dari sempurnanya keimanan. Maka jika keimanan berkurang, niscaya berkuranglah amanat di tengah-tengah manusia. Jadi kalau iman mulai lemah di tengah-tengah masyarakat, ciri-cirinya apa? Terjadi pengkhianatan di mana-mana.
Tapi kalau iman masyarakat itu baik, maka banyak orang yang amanat. Ya. Kemudian apa? Jika iman bertambah, maka ia akan bertambah amanat. Jelas dari sini ya. Maka hati-hatilah tentang perkara amanat. Kelak apapun yang kita khianati, yang paling besar adalah pengkhianatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Gak tanggung-tanggung Allah menghukum hambanya. Allah akan buat hati setiap diri orang-orang pengkhianat akan berkhianat kepada dirinya masing-masing. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah perintah Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian terhadap apa yang Allah perintahkan terhadap kehidupan kalian. Ketika Allah memanggil untuk kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita berkhianat, Allah mengatakan, wa'lamu, ketahuilah Allah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah bisa memisahkan antara seseorang dengan jiwanya sendiri, dengan hatinya. Maka ketika hatinya diajak untuk taat, hatinya mengatakan saya maksiat. Ketika hatinya diajak Allahu Akbar, ayo khusyuk, kata hatinya saya ingin memikirkan yang lain. Gara-gara kita berkhianat sama Allah, maka Allah membuat hati kita sendiri yang jadi pemimpin badan kita berkhianat sama diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Jangan mengkhianati Allah kalau mau hidup kita bahagia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hati kita istiqamah. Mudah-mudahan Allah SWT menetapkan hati kita selalu di jalan Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dan keturunan kita dari sifat khianat, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.